Selamat pagi pemirsa Dirgahayu Republik Indonesia ke-73. Merdeka. Kalau kita saksikan tadi gambar dari atas atau dari drone kami, itu adalah gambar Gelora Bung Karno atau stadion utama yang kemudian ada monumen yang baru dibangun untuk Asian Games. Begitu indah ya Robert ya, bangga sekali kita pada pagi hari ini bisa menyambut ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Juga sambil menunjukkan ini fasilitas terbaru untuk menyambut Asian Games 2018. Betul. Kita bicara mengenai apa yang baru ya. Sebenarnya apa sih yang baru Pak Erik mengenai final preparation, karena kalau kita lihat animo masyarakat luar biasa. Jakarta kemarin macet, orang-orang pada nonton torch relay dan juga katanya nih tiket laku banget sekarang kan. Ya, kalau baru semuanya banyak yang baru. Mungkin Pak Win nanti jelaskan fasilitas yang baru apa saja. Tetapi kalau saya lebih ingin memberikan informasi kepada publik ya, bahwa pasti banyak kekaget-kagetan di jalan. Sebelum ini kan Mas Tommy juga ngundang ketika Economic Challenge waktu itu mengenai ganjil genap. Nah sama juga pada hari ini, apalagi besok sudah mulai pembukaan, bahwa pembukaan itu nanti tiket 567 untuk pembeli tiket. Oke. 567 yang menghadap Sudirman. Ya, jadi semua parkir di SCBD. Karena di daerah sekitar Mulia Hotel, Menpora, TVRI, terus lapangan golf sama Fairmont, FX itu kita tutup total. Tutup total? Ya, karena itu akan adanya banyak bis dari atlet yang jumlahnya hampir 6.000, penari 4.000. Nah itu kan pintu 10 itu buat atlet, nanti ada pintu media juga di pintu 8. Lalu pintu penari di 11, jadi emang semuanya pintu itu dipakai untuk kekhususan masing-masing. Ini hanya untuk opening atau selama untuk 2 minggu? Opening. Opening saja kan? Closing juga mirip. Closing juga mirip. Nah, tamu-tamu pun akan parkir di gedung DPR, alhamdulillah dikasih sama pimpinan DPR dan anggotanya. Lalu juga ada di Departemen Kehutanan Manggala Wana Bakti, itu ada kantong-kantong buat tamu undangan. Nah, memang nanti kita ada shuttle bus juga di dalam area GBK. Di sana di luar ada shuttle bus buat tamu undangan. Lalu penonton juga ada shuttle bus. Tapi di dalam Gelora Bung Karno pada saat itu kita stop shuttle bus. Stop shuttle bus ya. Karena ini banyak sekali orang takutnya malah ini. Nah, untuk game times mirip sama. Parkirnya juga tidak ada di dalam Gelora Bung Karno. Jadi steril ya. Steril. Tapi ada kantong parkir tambahan. Ada Plaza Senayan, ada Senayan City. Terus juga ada shuttle bus juga. Betul. Masuk ke pintu 567, di pintu 567 ada shuttle bus lagi. Berarti ada shuttle bus di sana. Dan berhenti di halte, bukan di venue. Baik, bicara mengenai games sih banyak sekali jadwal pertandingan nih sebenarnya ingin disaksikan oleh masyarakat. Pak Tanto bisa dijelaskan nggak apa saja yang akan dinikmati masyarakat selama 2 minggu ke depan? Jadi kalau di Asian Games ini merupakan suatu hal yang banyak hal yang baru juga di industri pertelevisian, karena terutama kita ini menganggap ini adalah event besar kebangsaan bangsa kita. Jadi kita memberikan idealisme kita untuk berkolaborasi. Jadi pertama kalinya kita membentuk konsorsium bersama. Jadi memang di-lead oleh Amtek sebagai official pertama kalinya ini Pak di Indonesia. Jadi ada di grup kami adalah SCTV Indonesia dan O Channel, itu airnya. Tetapi kita ada partner kami Metro TV, lalu kita juga ada TVRI, kita juga ada TV One. Dan juga kita ada TVRI, Metro TV, TV One. Jadi ada 6 TV yang akan menyiarkan ini. Nah khusus untuk openingnya itu dan closing ceremony akan kita persilakan seluruh stasiun TV yang mau untuk menyiarkan ini. Dan ada satu lagi yang hebat adalah opening dan closing ceremony atas himbauan Pak Erik ini. Pertama kalinya juga tidak ada komersial selama ada komersial. Wah, ini berarti untung-untung dari perusahaan ini di-cut nih ya untuk dapat masyarakat menikmati. Betul ya Mas ya? Kalau gitu Mas Tommy ada tanggapan ya mengenai hal ini? Gimana Mas animo masyarakat menyambut Asian Games ini sebagai insan media Mas Tommy melihatnya? Karena persiapannya udah luar biasa loh ini. Saya kemarin baru kembali dari bandara ya. Kami lihat bagaimana bandara itu sibuk sekali. Dan memang sejak tanggal 14, 15, 16 ini kemudian intensitas tamu itu datang luar biasa. Dan memang jumlah atletnya ada lebih dari 11.000 ya Pak Erik ya? Ya, total atlet official terbesar selama sejarah Asian Games. Betul. 17.244. 17.000. Ada 45 negara. Dan kalau kita lihat coverage di beberapa negara, kemarin saya sampaikan kepada Pak Erik misalnya, bagaimana kemudian Indonesia itu sekarang mendapatkan panggung. Di Singapura misalnya di Straits Times, Pak Erik menjadi di halaman depan. Man who saved the Asian Games katanya. Ini kan yang luar biasa. Nah ini
bisa terjadi, Pak Erik, Pak Winarto menyampaikan bahwa ini terjadi karena ada kolaborasi. Tadi Betul. yang dikatakan oleh Pak Stanto tadi, kolaborasi. Bahkan di televisi luar biasa sekali MTech mau kemudian mengajak beberapa televisi untuk bagaimana membuat masyarakat, terutama yang tidak bisa datang ke Stadion Utama Senayan, yang tidak bisa melihat pertandingan secara langsung, bahkan tidak bisa menonton pembukaan dan penutupan, mereka tetap bisa menyaksikan. Karena ini sekali lagi kebetulan kita 17 Agustus kita ingin memberikan kebanggaan dan kita akan memberikan tontonan yang luar biasa. Nah, Pak Erik sudah mempersiapkan besok pembukaan itu akan menjadi sesuatu yang mengejutkan. Ya betul Pak Erik ya, akan menjadi sesuatu yang membuat kita akan bangga. Nah, Indonesia ini luar biasa dan akan kekaguman itu yang coba sebetulnya akan kita share supaya kemudian 260 juta rakyat Indonesia merasakan bahwa inilah Indonesia yang hebat. Berarti kalau selama ini kan kita harus channel tertentu kan, untuk itu channelnya juga bagus di wilayah mereka kan. Sekarang dibuka untuk semuanya dan ini berarti ada kolaborasi yang harmoni ya Pak ya di sini. Nah Pak Win sendiri nih untuk terkait opening ceremony dulu, bagaimana kesiapan dari GBK sebagai tempat utama pembukaan dari Asian Games 2018. Nah Pak Win, jawaban selengkapnya sangat saya nantikan setelah jeda komersial ya Pak. Kita harus jeda dulu, tetap bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Gelaran Asian Games keempat kala itu tahun 1962 menobatkan Indonesia sebagai tuan rumahnya. Sejak 4 tahun sebelumnya, tahun 1958, pemungutan suara di Tokyo, Jepang memberi mandat untuk bangsa ini. Tanah air pun berbenah. Gelaran Asian Games 56 tahun silam menjadi titik tolak pembangunan keolahragaan nasional. Untuk pertama kalinya, Stadion Utama Gelora Bung Karno dibangun untuk membentuk kawasan kompleks olahraga di Senayan. Tak hanya itu, Presiden Soekarno juga membangun infrastruktur penunjang seperti pelebaran Jalan MH Tamrin, pembuatan Jalan Sudirman, hingga pembangunan Jembatan Semanggi. Tak lupa monumen Selamat Datang didirikan sebagai simbol keramahan bangsa Indonesia menyambut para tamu Asian Games. Indonesia mengakhiri perjalanannya dengan manis sebagai runner-up Asian Games tahun 1962. Kini, sejarah berulang ketika Indonesia kembali berbenah untuk menyambut Asian Games 2018. Kemerdekaan Indonesia langsung dari Gelora Bung Karno bersama dengan the man behind Asian Games 2018 ya. Tadi kita langsung menyambung ke Pak Win. Pak Win, itu tadi ada informasi mengenai Gelora Bung Karno dulu dan sekarang begitu. Banyak sekali yang berubah ya kalau kita lihat. Nah, apa nih fasilitas yang ditonjolkan? Karena memang kan banyak juga yang nggak percaya nih Pak kemarin-kemarin. Kalau Indonesia tuh bisa loh dari tahun 2015 dapat tendernya dan bisa mengelola ini semua. Iya, kita tahu kawasan ini kan dibangun pada waktu Asian Games keempat tahun 1962 ya. Tanggalnya juga mirip-mirip Asian Games tahun itu, tanggal 24 Agustus sampai dengan 4 September. Sekarang kita tanggal 18 Agustus sampai dengan 2 September ya, mirip. Dan pada waktu itu kita tahu banyak landmark dibangun pada saat Asian Games, kawasan Senayan, kemudian Hotel Indonesia, Sarinah, betul. Ya. Patung Selamat Datang dan lain-lain ya. Nah, kita mengulang kali ini ya. Jujur bahwa pada awalnya kita diragukan ya. Pada awal-awal tahun 2016 itu Coordination Committee Meeting Korkom ya, itu sempat tidak yakin bahwa Indonesia mampu pada waktu itu. Pak Erik ya, masih ingat ya. Lalu apa yang membuat bisa, Pak? Tadi kata kuncinya Mas Tommy, collaboration. Ya. Jadi kerjasama berbagai pihak ini luar biasa. Pak Tanto tadi bilang bahwa baru pertama kali TV bersama sekaligus menyiarkan itu ya. Juga karya yang kita lihat sekarang ini juga kolaborasi dari berbagai pihak ya. Baik. Dari Kemenpora, ya, Kemensesnek, sampai kepada masyarakat publik. Masih ingat di sepanjang jalan Gerbang Pemuda dulu ya, seperti apa ya, tukang pot. Ya, trotoar dipakai jualan dan sebagainya. Di sisi golf. Sekarang udah bersih. Mereka itu berpartisipasi. Ya. Bersedia.